Bandar Udara Kemayoran hadir menjadi gerbang pertama Indonesia dengan dunia internasional. Berangkat dari pembangunan yang dimulai pada tahun 1934, Bandara Internasional pertama di Indonesia secara resmi dibuka pada tahun 1940 dan diamanahkan dalam pengelolaannya kepada KNINF. Bandara Kemayoran ini sudah mulai dibangun pada tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Belanda. Operasinya pada tanggal 8 Juli 1940. Jadi semenjak 8 Juli 1940 ini bandara ini sudah mulai beroperasi dan digunakan baik penerbangan domestik maupun internasional. Menjadi gerbang utama yang menghubungkan Indonesia dengan kancah internasional, menjadikan Bandara Kemayoran telah banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh dunia. Nah, banyak nih pejabat-pejabat negara maupun tokoh-tokoh penting dunia yang menginjakan kaki di Indonesia pertama kalinya ke Jakarta melalui Kemayoran. Nah, salah satunya ada Kaisar Akihito dari Jepang, Ratu Wilhelmina Belanda, ada juga Ratu Juliana Belanda juga. Dan selain itu, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah acara KTT Asia Afrika. Terlepas dari sejarah Bandara Kemayoran yang begitu mengagumkan, bandara yang satu ini pun memiliki tempat-tempat ikonik. Salah satunya adalah Lounge Cafe. Ya, jadi di daerah sini Mas, di sebelah sini ini merupakan lounge. Jadi dulu ini digunakan noni-noni Belanda, tamu-tamu yang akan pergi menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Kemayoran. Dan di sini lounge-nya Mas. Dan di sebelah sana itu merupakan tempat parkir pesawat yang akan berangkat gitu. Jadi sambil bercengkrama di lounge nanti bisa melihat pesawat sedang parkir. Selain itu, ada pula anjungan dadah yang merupakan tempat yang biasa digunakan oleh keluarga penumpang melepas kepergian keluarganya. Nah, kalau di sini seperti yang kita lihat sampai ke belakang itu merupakan anjungan dada. Jadi di sini tempat keluarga melepas kepergian keluarganya yang ingin naik pesawat. Tidak hanya menjadi bandara internasional pertama bagi Nusantara, bandara ini juga memiliki menara ATC atau Menara Pemandu Lalu Lintas yang akrab dengan sebutan Menara Tintin. Menara ATC ini adalah Menara Air Traffic Controller atau biasa disebut sebagai Menara Pemandu Lalu Lintas Penerbangan. Nah, fungsinya dari Menara ATC ini adalah membantu pilot untuk memberikan informasi penerbangan, membantu pilot juga untuk memberikan informasi cuaca, dan info-info lainnya terkait masalah keamanan penerbangan seperti itu. Nah, Menara ATC ini kenapa dibilang ikonik? Karena Menara ATC ini pernah ada di dalam komik Tintin. Jadi, di komik Tintin dengan judul Flight 714 atau Flight 714 Flight to Sydney, di situ digambarkan Tintin dan profesornya terbang ke Australia dan transit di Indonesia di Bandara Kemayoran. Nah, di situ digambarkan dengan jelas Menara ATC Kemayoran yang berwarna merah dan putih dan kotak-kotak yang sangat ikonik. Dari situ Menara ATC Kemayoran dikenal sebagai Menara Before Sydney. Hey, why didn't you say we'd arrived? It's not Sydney yet. It's Jakarta. Ruang VIP yang ada di Bandara Kemayoran menjadi salah satu saksi bisu datangnya tamu negara dalam kunjungannya. Bandara Kemayoran ini juga memiliki ruang tunggu VIP. Nah, pada masanya ruang tunggu VIP ini digunakan untuk menerima tamu-tamu negara oleh Presiden Soekarno. Nah, ada yang menarik nih di dalam ruang tunggu VIP ini. Di sana terdapat 3 jenis relief dengan tema yang berbeda-beda. Gak hanya itu, relief-relief ini pun dipahat oleh 3 seniman kebanggaan Indonesia. Relief yang pertama menceritakan tentang legenda rakyat di Indonesia. Nah, tema relief ini adalah legenda Sangkuriang. Relief ini dipahat oleh seniman Indonesia yang bernama Surono.
Nah, pada proses pembahasannya dibantu juga oleh seniman-seniman muda Indonesia. Nah, relief ini bercerita tentang cerita-cerita rakyat yang banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Kalau yang kita lihat di belakang kita sekarang ini adalah relief yang bertajuk Manusia Indonesia, di mana di sini menceritakan seluruh aktivitas rakyat Indonesia pada zaman dulu. Lalu relief yang terakhir merupakan relief dengan tema flora dan fauna. Nah, relief ini merupakan kebanggaan Indonesia karena menceritakan tentang kekayaan Indonesia dari sisi flora, fauna, baik di darat, di laut maupun di udara. Nah, relief yang indah ini dipahat oleh Haryadi. Nah, ketiga relief ini selesai dipahat pada tahun 1957. Bandaran Kemayoran ini memiliki dua landas pacu yang saling bersilangan. Nah, landas pacu ini yang pertama membentang dari utara ke selatan dengan panjang 2,4 km kali 45 meter. Nah, landas pacu yang kedua sepanjang 1,8 km kali 30 meter yang membentang dari timur ke barat. Dan landas pacu yang pertama ini berubah menjadi Jalan Haji Sueb dan landas pacu yang kedua menjadi Jalan HBR Motik. Seiring berjalannya waktu, Bandara Kemayoran pun menyerah oleh kuatnya arus zaman. Dalam sejarah atau dalam pendekatan tata kota, planologi kota, itu tidak ada bandara yang dibangun di dalam kota. Pasti bandara di luar kota. Sama kayak terminal bus antar kota. Akap pasti di luar kota semua. Lihat ada terminal Kampung Rambutan, terminal Pulau Gebang, terminal Ciputa, terminal Pasar Rebo, itu hampir di pinggiran semua gitu. Jadi bandara juga seperti itu. Di Amerika Serikat, di Eropa, bandara penerbangan sipil itu nggak mungkin di dalam kota. Kenapa? Karena akan menyebabkan kemacetan dan sangat rawan terhadap kecelakaan pesawat terbang dan sebagainya. Tahun 70 tahun 80-an Jakarta ini sudah berkembang sangat pesat. Wilayah timur yang tadinya pinggiran ternyata malah menjadi kota. Kampung-kampung wilayah timur, wilayah utara, wilayah barat, wilayah selatan itu mulai berkembang pesat gitu ya. Muncul permukiman-permukiman modern baru gitu ya. Begitu pula dengan wilayah sekitar Kemayoran. Nah, karena itu pemerintah memutuskan untuk membangun bandara baru di wilayah pinggiran kota di Cengkareng gitu ya. Itu melalui feasibility report juga. Jadi nggak ujuk-ujuk bangun di wilayah Cengkareng itu karena kosong, enggak. Kenapa harus diperhitungkan? Karena nanti akan dibangun jalan tol di situ yang menghubungkan antara Merak dengan Jakarta. Jadi mudah sekali untuk membangun jalan tol, kemudian ada bandara gitu. Kemayoran tidak punya jalan tol, tidak punya apapun itu untuk mencapainya, hanya jalan-jalan reguler. Jadi Kemayoran ini sudah harus ditutup. Maka pemerintah Orde Baru memutuskan untuk membangun bandara baru di wilayah barat di Cengkareng itu. Setelah berhenti beroperasi pada tahun 1985, kawasan Kemayoran kini dikelola oleh Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Nah, saat ini kawasan Kemayoran dikembangkan menjadi kawasan bisnis internasional yang hijau, yang mengelola hunian, bisnis, perkantoran, dan juga kawasan hijau. Nah, untuk kawasan hijau, Kemayoran juga memiliki Hutan Kemayoran seluas 22,3 hektar. Hutan Kemayoran ini bisa diakses oleh masyarakat karena terbuka untuk umum. Selain itu, kawasan Kemayoran juga masih mempertahankan kebudayaan Betawi dengan dibangunnya monumen ondel-ondel terbesar di Indonesia. Jadi kasus Kemayoran adalah contoh nyata bagaimana kita dalam merencanakan kota, dalam membangun kota itu nggak bisa sembarangan gitu. Ada pendekatan multidisiplin itu, pendekatan sosiologis, pendekatan planologis, pendekatan antropologis, pendekatan historis, pendekatan lain-lainnya. Saintis juga mungkin gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, jadi pembangunan kota dari kasus Kemayoran dilihat dari kasus Semarang itu nggak bisa satu disiplin atau hanya satu kelompok aja yang kelihatannya tuh dominan. Misalnya kelompok teknik aja gitu. Kami membangun loh, kami yang paling jago gitu. Enggak, di situ ada masyarakat gitu. Kalau membangun sesuatu, membangun bandara, membangun kota, itu kan harus dilihat masyarakatnya juga. Enggak hanya cuma lingkungan fisiknya aja seperti itu. Jadi
Itulah yang bisa kita ambil untuk kasus Bandara Kemayoran untuk masa depan kita itu. Jadi kerjasama dalam rencanangan kota dari berbagai elemen masyarakat ya, elemen intelektual, elemen warga biasa dan sebagainya itu harus bersama-sama agar nanti mencanangan kota ini menjadi satu kesempurnaan gitu dalam rencana itu sendiri seperti itu. Kini, meskipun Bandara Kemayoran tak lagi beroperasi, namun sejarahnya tetap terukir dengan tinta emas.